Di tahun 1400-an, masyarakat suku Jawa mempunyai tradisi dan kebiasaan yang diwariskan oleh seseorang bangsa dari China. Di mana para orang tua di era tersebut, melatih para putranya untuk mampu dan tangkas untuk nyuntik apem. Tidak hanya teori saja bahkan mereka juga mempraktikkan hal tersebut. Tentunya hal tersebut membuat kumpul kebo sering terjadi. Namun, belum banyak orang ketahui tentang hal ini. Di video kali ini, panjenengan akan mengetahui fakta sejarah yang ada di suku Jawa kuno yang sudah terlupakan. Sebelum kita lanjut, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat untuk menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Tentunya dukungan dari panjenengan sangat berarti bagi kami. Oke, langsung saja kita mulai. Suku Jawa merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, dengan populasi yang dominan di Pulau Jawa. Mereka memiliki sejarah panjang yang kaya akan budaya, bahasa, dan tradisi. Suku Jawa diyakini berasal dari migrasi dari Asia Tenggara pada zaman prasejarah, yang kemudian menetap di Pulau Jawa. Mereka telah mengalami pengaruh dari berbagai kebudayaan, seperti India, Tiongkok, Arab, dan Belanda, yang membentuk identitas dan struktur sosial mereka. Bahasa Jawa merupakan bahasa utama yang digunakan oleh suku Jawa. Dikenal dengan aksara Jawa yang khas, bahasa Jawa memiliki berbagai tingkatan yang mencerminkan hierarki sosial dalam masyarakat Jawa tradisional. Seni pertunjukan seperti wayang kulit, tarian Jawa, dan musik gamelan juga merupakan bagian integral dari budaya mereka. Mayoritas suku Jawa menganut agama Islam, yang masuk ke Jawa pada abad ke-15 melalui pedagang Arab. Namun, sebelum Islam, Jawa telah menganut agama Hindu-Buddha yang diperkenalkan oleh kerajaan-kerajaan seperti Mataram kuno dan Majapahit. Masyarakat Jawa tradisional memiliki struktur sosial yang kuat, didasarkan pada konsep-konsep seperti kepatuhan kepada orang tua, kepatuhan filial, rasa hormat kepada mereka yang lebih tua, budaya leluhur, dan konsep keadilan sosial. Adat istiadat dan upacara adat juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern, suku Jawa telah mengalami transformasi signifikan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan politik. Mereka memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, terutama di bidang perdagangan, industri, dan pemerintahan. Meskipun mayoritas suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, diaspora Jawa dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia dan di luar negeri, membawa serta budaya mereka yang khas ke tempat-tempat baru. Suku Jawa tidak hanya merupakan kelompok etnis yang besar di Indonesia, tetapi juga memiliki warisan budaya dan sejarah yang kaya. Identitas mereka yang unik tercermin dalam bahasa, budaya, dan sistem nilai yang mereka pegang teguh, yang terus berkembang seiring dengan zaman. Namun belum banyak orang ketahui, suku Jawa mempunyai kenangan di masa-masa lampau, salah satunya adalah tradisi Gowo. Tradisi Gowo di kalangan masyarakat Jawa sudah dikenal sejak masa lalu. Tradisi Gowo disebut sebuah tradisi edukasi atau pendidikan nyuntik apem. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, tradisi ini sudah marak pada abad ke-15, namun menghilang pada era 1960-an. Dikutip dalam novel, Nyai Gowo, tradisi ini asal-usulnya eksis sejak kedatangan Laksamana Cheng Ho dari negeri China. Dideskripsikan bahwa Gowo adalah sebutan wanita dewasa yang kerap dijadikan tempat seorang anak lelaki mengenal seluk-beluk wanita. Mulai dari seluruh bagiannya hingga taraf nyuntik apem. Dalam buku, Ronggeng Duku Paruk, figur Gowo seolah dijadikan mentor edukasi nyuntik apem melalui praktik sejak dini. Biasanya laki-laki yang sudah mampu, akan dilatih, Gowo soal berbagai pengetahuan nyuntik apem yang disewa pihak keluarga. Biasanya dalam latihan, atau yang biasa disebut nyantrik itu, seorang anak akan menginap beberapa hari atau paling lama sepekan bersama sang Gowo. Setelah dididik, sang anak laki-laki biasanya akan punya status sosial yang lebih tinggi dan jadi rebutan para wanita. Akan tetapi, ini bukan soal anu-anu semata, meski tradisi ini terbilang anu. Anak-anak remaja yang dididik Gowo tidak hanya mesti mengerti soal hubungan nyuntik apem di bidangnya, tapi juga semua hal tentang dunia pernikahan dengan pasangannya masing-masing, untuk menjadi lelanangin jagat yang sejati. Jadi,
Intinya mereka dididik Gowo agar lebih mantap dan lebih matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Gowo juga tidak hanya disewa keluarga si anak saat balik, ada yang menyewa Gowo saat si remaja laki-laki hendak menikah. Kadang, Gowo yang dipilih berdasarkan kesepakatan orang tua dan calon mertua si remaja laki-laki dan biasanya dipilih seorang wanita Jawa yang berusia antara 30 sampai 40 tahun. Masa pergowokan biasanya berlangsung hanya beberapa hari, paling lama 1 minggu. Satu hal yang tidak perlu diterangkan tetapi harus diketahui oleh semua orang adalah hal yang menyangkut tugas inti Gowo, yaitu mempersiapkan seorang perjaka agar tidak mendapat malu pada malam pengantin baru. Seperti sedikit diuraikan di atas, tradisi ini datang seiring kehadiran Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa pada tahun 1415. Tradisi ini dikenalkan seorang wanita bernama Gowok Niang. Dalam masyarakat Jawa, pelafalannya berubah jadi Gowok. Namun disebutkan, tradisi yang marak di daerah Purworejo dan Banyumas ini, mulai hilang di era 1960-an, lantaran memang tradisinya melanggar norma dan agama. Tradisi pergowokan di daratan Jawa pada awalnya diperkenalkan oleh wanita asal Tiongkok bernama Gowok Niang. Dirinya datang ke tanah Jawa bersama dengan Laksamana Cheng Ho pada tahun 1415-an. Dalam waktu yang tak lama, praktik tersebut pada akhirnya dikenal banyak masyarakat Jawa hingga menjadi tradisi di kemudian harinya, tulis Eris Kuswara dalam Gowo, sebuah tradisi tabu yang pernah ada di masyarakat Jawa. Disebutkan bahwa informasi mengenai seluk-beluk kehidupan rumah tangga, termasuk nyuntik apa, merupakan hal tabu bila diajarkan oleh orang tua. Karena itulah seorang wanita yang dianggap memiliki pengalaman diminta untuk mengajarkan. Wanita ini bertindak seolah-olah seorang bini yang mengajarkan laki-laki yang hendak menikah bagaimana menjadi suami yang baik. Wanita ini dinamakan Gowo, tulis Amanda Rahmadita dalam Menengok Sejarah Gowo. Ahmad Tohari yang menyunting buku Banyumas, Wisata dan Budaya karya M. Koderi menjelaskan, tak semua wanita dapat menjadi Gowo. Oleh karena itu perlu ada persiapan seorang Gowo untuk menjalankan tugasnya. Salah satu keahliannya dalam mengendalikan diri dan menghadapi godaan, sehingga saat menjalankan tugasnya tidak terjadi hal-hal di luar batas. Disebutkan oleh Tohari, seorang Gowo akan mendapatkan gaji atau upah dari orang tua yang menitipkan anaknya. Diketahui Gowo mempunyai tarif bervariasi antara lain 0,25 gulden dan 0,35 gulden per hari. Biasanya orang tua yang menitipkan putranya kepada Gowo berasal dari keluarga terpandang, sehingga memiliki cukup uang. Terkadang orang tua juga memberikan beras, kelapa, dan lain-lain sebagai ucapan terima kasih. Karena mendapatkan upah, Gowo tak bisa bertindak sembarangan. Dirinya harus memenuhi kontrak yang dibuat dengan orang tua lelaki yang dibimbing. Bila nanti Gowo gagal memenuhi tanggung jawabnya, wajib mengembalikan seserahan. Nantinya Gowo mempunyai tugas untuk membuat seorang lelaki siap menjadi suami. Gowo biasanya bertindak layaknya seorang bini dan menantu. Karena itu dirinya juga harus XX tersebut. Dia harus memasak makanan untuk pemuda itu dan keluarganya, menyediakan kayu bakar, membawa pemuda itu ke tanah tempat dia bekerja, membawakan makanan, mengurus pakaian dan harta miliknya, menerima kunjungan untuknya, dan lain-lain. Nantinya setelah pendidikan itu selesai, Gowo akan melaporkan hasilnya kepada orang tua pemuda yang menjadi muridnya. Setelah anaknya lulus menjalani gowokan barulah orang tua akan membuat pesta pernikahan. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan berkenan subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan bersemangat lagi untuk menyajikan video-video yang menarik, unik serta menghibur panjenengan. Tentunya dukungan dari panjenengan sangat berarti bagi kami. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.